dan menginspirasi, bentuknya bagus sekali ini. Habis selesai dipakai, di sana selesai direnovasi, berarti sini jadi menara doa. Iya kan, keren nih, jadi menara doa ini cocok banget ini kayak di Yerusalem. Jadi menara doa ini bagus. Jadi mengajak semua gereja-gereja di sekitar sini masuk ke menara doa. Karena di tempat ini saudara, tantangan tadi saya bicara dengan Pastor Yovri, saya bilang, Yob ini kayaknya harus ada menara doa di sini nih. Gitu saya bilang. Kenapa? Ya lebih sulit memenangkan orang yang mapan, yang nyaman daripada orang yang struggle dengan hidupnya. Tantangannya beda. Alkitab sendiri bilang ketika orang kaya menghampiri Yesus dan dia bertanya untuk bisa selamat, dan Yesus katakan jual harta bendamu dan ikutlah aku. Padahal 613 aturan Taurat dia sudah lakukan. Tapi ketika Tuhan bilang jual dan ikut dia berat untuk meninggalkannya. Alkitab bilang karena hartanya banyak. Bahkan Yesus memberikan sebuah perumpamaan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Jadi jangan nanti tahu-tahu sudah bilang, oh lebih baik saya nggak jadi orang kaya. Enggak, kaya di sini berkat di sorga juga saudara. Jangan udah susah di dunia masuk neraka lagi. Iya kan, enggak kan saudara. Yuk kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya diberkati dalam beberapa minggu terakhir ini diingatkan kembali dengan sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Injil Matius pasal yang ke-26 dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Lembaga Alkitab memberikan sebuah perikop penetapan perjamuan ya. Jadi kita mau baca, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-26. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-27 dan selanjutnya di ayat yang ke-29 kita akan baca bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, katakan, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 2, 3. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ada sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, menarik sekali saudara ketika kita melihat bagaimana proses perjalanan dari sebuah pelayanan Yesus. Dia mulai menjumpai murid-muridnya dan ketika itu murid-muridnya berada di pinggiran Danau Galilea, lantas direkrut menjadi sebuah tim kerja, ada 12 orang. Nah, dalam sebuah perjalanan mereka melihat, mengalami bagaimana perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Sampai di akhir dari sebuah perjalanan pelayanan, maka Yesus mengajak kembali, ya. Yesus mengajak kembali kepada murid-muridnya untuk fellowship, untuk bersekutu. Dengan kata lain bahwa persekutuan di mata Yesus itu sangat berharga. Persekutuan di mata Yesus adalah hal yang terindah. Persekutuan antara murid-murid dengan Yesus melampaui perbuatan-perbuatan yang ajaib yang mereka pernah lihat. Kenapa? Nilai dari persekutuan murid-murid dengan Yesus itu nilainya begitu besar sekali. Dibandingkan di mana murid-murid bisa melihat dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan, ribuan orang diberkati di dalamnya. Tetapi jauh lebih daripada itu adalah persekutuan. Karena Yesus rela meninggalkan sorga untuk datang ke dalam dunia. Agenda utamanya adalah persekutuan. Supaya manusia kembali bersekutu dengan pribadi Allah.
supaya terjalin sebuah hubungan yang harmonis, terjadi sebuah komunikasi yang baik, sehingga akhirnya mereka benar-benar dapat memahami, dapat menerima keberadaan Yesus yang sesungguhnya. Di tengah banyaknya orang mengadakan perlawanan kepada Yesus, mengadakan pemberontakan ataupun penolakan-penolakan sejak Yesus masih ada di dalam kandungan, sehingga ketika dia beranjak dewasa pun dia mengalami penolakan. Dia mengalami tekanan yang tidak mudah. Tetapi sesuatu yang luar biasa di dalam ayat yang ke-26 dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ternyata ada sesuatu yang sangat berbeda. Dari sebuah perjalanannya akhirnya di akhir dari sebuah pelayanan Yesus lebih kepada orang-orang terdekatnya. Artinya Yesus sedang mengajak kepada murid-murid, Anda tidak hanya sedang melihat fenomenal mujizat, fenomenal berkat, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang kalian lihat. Berapa banyak murid-murid melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang yang sudah membusuk 4 hari di kubur hanya dengan sebuah ucapan, Lazarus keluarlah. Sehingga akhirnya ini melawan kodrat daripada hukum alam. Bagaimana mungkin orang yang sudah membusuk selama 4 hari lantas dibangkitkan hanya dengan sebuah perkataan. Itu sebabnya hari-hari ini dunia sedang diperhadapkan antara realita dengan sebuah kenyataan spiritual. Dunia akan sodorkan hal-hal fakta di lapangan. Kenapa kita jadi orang Kristen kok nggak lebih baik? Kenapa kita jadi orang Kristen kok nggak luput dari permasalahan? Kenapa kita jadi orang Kristen kok nggak luput dari berbagai macam penyakit? Kenapa kita jadi orang Kristen justru kita menghadapi berbagai macam tantangan demi tantangan? Dunia akan menyodorkan sebuah realita. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan sedang diperhadapkan dengan sebuah realita. Dan berapa banyak akhirnya mulai orang meragukan tentang janji Tuhan. Berapa banyak akhirnya orang-orang akhirnya meragukan apa yang Yesus ucapkan, apa yang Yesus katakan. Berapa banyak akhirnya mulai mencari jalan tengah. Muncul akhirnya percaya Tuhan, tetapi akhirnya tidak mengalami perubahan hidup. Percaya Tuhan, tapi hanya melihat benar Yesus melakukan mujizat, tapi untuk dia. Yesus melakukan mujizat, tapi untuk dia. Yesus melakukan hal-hal yang besar tapi untuk dia, bukan untuk saya. Dan berapa banyak akhirnya orang Kristen hanya menikmati cara pandang saja. Menikmati penglihatan, hanya melihat orang diberkati, orang dipulihkan, orang ngalamin kesembuhan. Hanya melihat. Tidak sedikit orang Kristen yang hanya melihat, pada akhirnya kehilangan iman. Fakta di lapangan seringkali membuat kita mulai meragukan janji Tuhan. Tetapi mari kita kembali. Seringkali Alkitab juga memberikan sebuah fakta. 2 orang ketika berhadapan melihat tanah Kanaan. 2 orang berkata itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada susu dan madu, kelimpahan susu dan madu. Dan itu tanah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Maka 10 orang berkata menyampaikan kepada Yosua. Tempat itu tempat yang menakutkan. Karena di sana ada raksasa yang jari jemarinya ada 24, tingginya hampir 2 meter, 3 meter. Dan tempat itu adalah tempat yang menakutkan. Kita ini seperti belalang, kita ini akan dibinasakan, kita akan dimakan, diterkam oleh mereka. Hari ini kalau kita pakai ilmu demokrasi, maka voting akan mengalahkan 2 orang. Orang akan memilih yang 10. Minoritas akan selalu dikalahkan. Hukum demokrasi. Tetapi janji Tuhan berbeda. Yosua mendengar dari 2 orang ini. Dibandingkan dari 10 orang ini. Fakta di lapangan benar mereka berhadapan dengan
raksasa. Fakta di lapangan mereka akan berhadapan dengan suku Enak, tentara-tentara orang Yebus, orang Kanani. Ada 4 suku besar di sana yang siap menghancurkan mereka. Tapi janji Tuhan berkata bahwa mereka akan merebut tanah perjanjian itu. Di sana ada susu dan madu. Fakta di lapangan orang akan berkata begini, betul di depan itu ada laut Taberau. Belum tentu kita bisa menyeberangi dan pasti kita nggak akan pernah bisa menyeberangi. Tapi janji Tuhan, aku akan menyertai. Dan akhirnya laut Taberau itu terbelah menjadi 2. Fakta di lapangan ada orang yang sudah 4 hari membusuk. Ilmu kedokteran tidak mungkin ada orang yang sudah 4 hari membusuk, lantas bisa dibangkitkan, bisa disembuhkan, dan dia keluar sehat walafiat. Tapi dengan sebuah ucapan perkataan Yesus berkata, hai Lazarus keluarlah. Maka Lazarus keluar. Hanya dalam sepersekian detik Lazarus keluar. Dan tidak ditemukan ada satu binatang pun di tubuhnya. Tidak ditemukan ada satu ulat pun di tubuhnya. Ada satu belatung di tubuhnya. Bahkan tidak hanya belatung yang tidak ada di tubuhnya. Bau busuk pun tidak ada di dalam tubuhnya. Itulah yang diucapkan oleh Yesus. Fakta di lapangan orang berkata, bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa tinggal 3 hari di dalam perut ikan. Yang saya pastikan tentu saja tidak ada ventilasi. Nggak ada AC, nggak ada ruangan yang memberikan spring bed. Dan nggak ada sarden di dalamnya. Sekalipun dia ada di dalam perut ikan. Bagaimana mungkin dia bisa nyaman, dia bisa tenang. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara baik. Sementara dia dibawa di tempat yang paling gelap, Alkitab katakan. Tetapi dia mengalami ketenangan. Ini melawan hukum alam, di mana orang bisa ada. Dan ini hanya 1 kali dalam sejarah alam semesta ini, yaitu Yunus. Tidak akan pernah ada lagi orang berada di dalam perut ikan selama berhari-hari dan hidup. Bisa ada orang di perut ikan tapi kondisinya sudah pasti mati. Itu sebabnya hanya ada Yunus. Dan saudara jangan coba-coba kalau bukan panggilan ke situ. Cari hal namanya itu saudara. Hanya Yunus. Tapi dia melawan kodrat juga, hukum alam. Dan dia bisa hidup. Saudara. Fakta di lapangan dunia akan berkata hari-hari ke depan akan ada masa-masa yang sukar. Bahwa akan ada tantangan, ada sampar, ada sakit penyakit, ekonomi goncang, ada peperangan, ada bencana alam, ada gempa. Betul, tapi jangan abaikan janji Tuhan. Penyertaan Tuhan buat orang yang percaya. Penyertaan dan perlindungan Tuhan buat mereka yang berjalan bersama dengan Yesus. Masalahnya hari ini seringkali kita menjadi orang Kristen hanya sejauh mata memandang dan kita melihat orang itu diberkati. Orang itu diberkati, orang itu ngalamin mujizat. Orang itu ngalamin mujizat, orang itu ngalamin kesembuhan. Tidak untuk saya. Hanya dengar dan puas kita dengar cerita kesaksian orang yang mengalami berkat, orang yang mengalami mujizat, orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Kita puas dengar, hanya dengar saja. Tetapi hari ini kita mengambil sebuah keputusan untuk tidak hanya dengar, tapi kita mau mengalami Tuhan. Kita ingin benar-benar mengalami semua janji Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, dia mengucap berkat. Diawali kata mengucap berkat. Di balik setiap ucapan berkat Tuhan sudah barang tentu pasti ada mujizat. Karena di mana Yesus hadir, dia tidak akan pernah datang dengan tangan hampa. Yesus hadir selalu membawa berkat, Yesus hadir selalu membawa mujizat, Yesus hadir selalu membawa perubahan, Yesus hadir akan selalu memberikan terobosan. Dia tidak pernah hanya diam saja, bahkan dalam tidurnya saja memberikan kedamaian. Dan itu sebabnya betapa pentingnya di hari terakhir dalam sebuah perjalanan pelayanan murid-murid bersama dengan Yesus. Yesus mengajak mengumpul kepada mereka, dengar berita baik. Kamu sudah melihat begitu banyak mujizat, begitu banyak hal-hal yang besar yang aku sudah lakukan di depan matamu. Pertanyaannya hari ini, apakah engkau berani mengambil sebuah keputusan? Itu sebabnya ada kalimat dibilang gini, ambillah dan makanlah.
Sama seperti ketika saya diberikan sebuah minum begini kan. Dari Ella, nih untuk minumnya Pak, oke. Tapi selama saya tidak mengambil, maka saya tetap dalam kondisi haus. Sekalipun sudah diberi. Selama saya tidak mengambilnya, saya tetap dalam kondisi haus. Hal yang sama, kita sudah menerima begitu banyak janji Tuhan, sudah mendengar begitu banyak janji Tuhan. Ada ribuan janji yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ada begitu banyak janji yang Allah berikan. Tapi selama kita tidak mengambil dan tidak mengambil keputusan untuk mengambilnya, maka kita gak akan pernah ngalamin sesuatu dari Tuhan. Sehingga akhirnya dari kehidupan kita jadi orang Kristen. Tapi Kristen yang kecewa. Jadi orang Kristen, Kristen yang pahit. Jadi orang Kristen, Kristen yang hancur-hancuran. Jadi orang Kristen, Kristen yang kegagalan demi kegagalan. Betul Kristennya, tapi tidak mengalami sesuatu yang Tuhan inginkan. Murid-murid ngelihat dengan jelas mujizatnya. Murid-murid diperlihatkan oleh Yesus begitu banyak mujizat. Tapi mereka hanya melihat. Di hari terakhir Yesus ingin menyampaikan kepada murid-murid, jangan cuma melihat. Itu sebabnya ada perintah, 2 kata perintah yang disampaikan oleh Yesus, ambil. Tujuannya apa? Yesus mau menyampaikan begini loh. Ini roti. Pandangan kita benar berkata, iya Yesus mengambil roti. Tapi kalimat Yesus selanjutnya katakan, inilah tubuhku. Faktanya ini roti, tapi Yesus berkata ini tubuh. Yesus mengambil roti, tetapi perkataan Yesus berkata, ini tubuhku. Berbeda. Maksudnya apa saudaraku? Yesus sedang merubah cara pandang saya dan saudara. Yesus sedang merubah cara pandang murid-murid. Yang selama ini hanya melihat sebuah fakta. Tanpa mereka mengalami sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Tujuannya apa? Yesus ingin menyampaikan bahwa ini roti, betul kamu lihat roti. Tetapi ketika roti itu dalam genggaman tangan Tuhan, dia sedang menyampaikan inilah tubuhku. Arti di luar dari kebiasaan, cara berpikir yang berbeda, cara berpikir yang dibalikan oleh Tuhan. Supaya pandangan kita adalah pandangan ilahi. Pandangan kita adalah pandangan sorgawi. Pandangan kita adalah pandangan rohani. Pandangan kita pandangan yang beriman. Bukan lagi pandangan seperti fakta di lapangan yang dunia sodorkan. Kalau kita hanya berjalan dengan fakta di dunia ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang paling malang. Saudara akan selalu dikalahkan karena dunia akan berupaya untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus harus membalikan cara pandangnya, cara pikir murid-murid supaya mengerti ada apa dengan tubuh Yesus. Yesus sedang bilang begini loh, setelah itu aku akan meninggalkanmu. Tapi aku ingin sampaikan satu pesan. Seperti tubuhku yang kuat menghadapi setiap tantangan. Demikian juga perjalanan imanmu akan selalu mengalami kekuatan demi kekuatan. Yesus sedang menyampaikan. Dia yang beratnya hanya 85 kilogram. Dia harus memikul salib 150 kilogram. Dia harus berhadapan dengan tantangan demi tantangan sejak dia dari kandungan. Sampai di akhirnya mengalami berbagai macam penolakan demi penolakan. Dia mengalami aniaya demi aniaya. Dia gak jadi baper ketika ditolak. Dia gak menjadi sakit hati ketika dihianati. Dia gak menjadi marah ketika ada orang-orang meninggalkan dia. Dia gak menjadi marah. Itu sebabnya Yesus sedang menyampaikan, ini loh tubuhku. Supaya memiliki daya tahan yang sama. Kualitas yang sama seperti yang dia miliki. Kualitas yang sama ketika dalam sebuah pertarungan iman. Kualitas yang sama. Kualitas yang sama ketika ada godaan. Ketika saudara digoda oleh iblis. Saudara gak akan tergoda. Ada bujuk rayu. Ada ribuan jebakan iblis untuk menghancurkan hidup saudara. Dan saudara tidak mudah untuk tergoda.
Jangan juga tergoda karena mencari pasangan karena usianya sudah mendekati uzur. Udah lampu kuning nih. Kalau masih di bawah 30 apa 25 jual mahal. Di atas 30 udah lampu kuning. Di atas 40 big sale. Obral habis siapa aja yang mau dah gitu kan. Enggak gitu juga saudara. Di sini enggak ada, di sini harganya mahal-mahal saudara. Gitu ya. Di luar sana supaya saya pulang aman. Iya kan. Banyak kali biasa entah wanita entah laki-laki kalau di usia di bawah 30 milih. Kita bikin semua A, B, C, D, E, F, G. Wah ini keuntungannya, ini kelebihan, ini kekurangan ini. Kita mulai verifikasi. Akhirnya gak ada yang jadi tuh. Terlalu banyak memilih akhirnya gak ada yang jadi. Akhirnya waktu bergulir. Di atas 30 udah mulai lampu kuning. Dut, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Masuk angka 4, kepala 4. Udahlah big sale aja, yang penting ada yang mau sama gue. Dia gak pikirkan mau beda agama, beda keyakinan, beda apa. Pokoknya hantam. Yang pasti bukan kambing. Kita main hajar aja, udah 40 katanya. Udah bahaya ini, Tuhan udah mau datang ini. Belum merit, waduh banting harga. Jangan saudara. Ya, saudara punya nilai yang mahal. Cari pasangan yang seimbang. Alkitab katakan sepadan. Udah jangan cari coba-coba dah saudara cari pasangan. Oh kan nanti kita menangkan dia. Gak ada cerita menangkan dia saudara. Yang ada Anda dimenangkan. Udah jangan cari hal gitu ya kan saudara. Jangan coba-coba. Pernikahan itu bukan coba-coba saudara. Kepastian hidup. Nggak mudah. Tapi harus mengambil sebuah keputusan. Lanjut lagi saudara. Yesus ingin supaya saudara memiliki cara pandang yang benar. Gitu loh saudara. Selanjutnya dia berkata, makanlah supaya betul-betul kekuatan yang Yesus miliki betul-betul kita alami. Kita nggak gampang tergoda. Kita juga nggak gampang kecewa, nggak gampang sakit hati saudara. Selanjutnya dikatakan dia mengambil juga akhirnya sesudah itu dia mengambil cawan mengucap syukur. Lantas dia berkata juga lalu memberikannya kepada mereka dan berkata minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku. Padahal yang dia angkat adalah hari itu adalah anggur. Anggur. Tapi apa kenyataannya saudara? Yesus berkata bukan berkata ini anggur simbol atau lambang daripada darahku. Enggak. Dia berkata inilah darahku. Kembali. Murid-murid akan bertanya bagaimana mungkin dia melihat roti dan dia berkata itu tubuhku. Dia melihat anggur dan dia berkata bahwa itu adalah darahku. Mungkin kalau di sini bisa kita komplain langsung. Guru, salah. Itu anggur, itu bukan darah. Itu anggur. Kita bisa dapatkan darah itu di PMI. Tapi Yesus berkata, ini darahku. Tapi hari itu gak ada yang komplain, saudaraku. Diam. Mereka coba untuk mencerna, memikirkan apa. Tujuan kenapa Yesus berkata, inilah darahku. Di dalam darah ada jiwa. Di dalam darah itu ada kehidupan. Yang saya ingin sampaikan di balik pesannya Yesus adalah, supaya apa yang Yesus rasakan, kamu rasakan. Supaya apa yang Yesus rasakan, kamu rasakan. Supaya darah ini mengalir. Supaya apa? Cara pikir perasaan kita seperti perasaan Yesus. Iya, lanjut saudara. Harus punya perasaan yang sama. Perasaan yang samanya seperti apa? Yang ingin saya sampaikan begini saudara. Bukan berarti perasaan yang sama saudara gampang kecewa. Enggak. Perasaan sama yang tidak mudah kecewa. Ketika ditinggalkan, ketika dihianati. Perasaan yang sama seperti perasaan Yesus enggak menjadi marah ketika ditolak. Jangan baru ditolak langsung status, langsung emang cowok lu aja yang ganteng. Kan enggak gitu. Atau sebaliknya cewek juga akan berkata,
Cowoknya bilang, emang cewek? Cewek mah banyak. Itu belatak tuh di sini-sini. Apalagi sekarang populasi 1:5. Jangan jual-jual mahal cewek-cewek sekarang. 1:5 nih. Bisa poligami. Habis poligami, untuk laki-laki, apa tuh? Politron. Saudara, enggak gitu. Enggak menjadi sakit hati, enggak menjadi marah ketika mengalami penolakan. Ketika ada orang meninggalkan, ketika ada orang yang melecehkan kita sekalipun, yang dialami oleh Yesus, perasaan yang sama. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah. Sekalipun diperlakukan tidak adil, sekalipun diperlakukan tidak mengenakan. Walaupun saudara berkata, Om, Kak, Pak, apalah panggil. Sakitnya tuh di sini. Itu kadang-kadang gak tidur. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sama aja namanya sakit tuh gak ada yang enak saudaraku. Mau sakit gigi, sakit hati, sakit namanya sakit. Gak menyenangkan. Tapi ketika saudara dan saya bisa menikmati darah Yesus, maka tidak punya cukup ruang untuk mudah tersinggung, sakit hati, marah, dendam. Itu sebabnya saya coba untuk singgung saudara dan saya mau buktikan bahwa pulang saya aman. Jangan mudah. Baru gak ditegur, ngapain Bethesda itu? Pilih-pilih kasih di situ. Apalagi bu gembala, bapak gembalanya cuek-cuek. Belum ditolak, Bu. Belum dicubit, jangan gampang sakit hati. Baru dicuekin gitu aja udah sakit hati. Jangan baper, gitulah. Yang lain dikasih makan, gue gak dikasih makan. Gue dikasih makan telurnya setengah. Jangan gampang sakit hati. Yang lain bisa naik mobil, gue disuruh naik Grab. Grabnya odong-odong lagi. Aduh. Jangan sakit hati. Giliran pelayanan yang tempat AC dikasih dia giliran gua. Aduh, pelayanan gersang. Jangan sakit hati. Jangan kecewa, jangan marah. Di WhatsApp gak dibalas-balas, nanti dibalasnya udah sebulan. Itu pun kalau ingat lagi. Apalagi udah sebulan udah ketindih. Ketiban. Jangan sakit hati. Apalagi kalau di rumah, tiba-tiba sepatunya hilang. Wih, sepatu gue udah jalan sendiri tuh. Sendal gue di rumah singgah. Kemana nih sendal gue nih? Waduh. Biasa begitu tuh kalau kan di rumah-rumah asrama, rumah singgah. Toto sendalnya kemana? Tadi adanya di sini, kenapa sekarang udah gak ada? Itu sendal itu bisa terbang gitu. Masih mending kalau sendal. Tiba-tiba yang lebih sensitif. Tiba-tiba habis dijemur, digantung. Hilang dia. Saudara. Handuk, sabun bisa bergantian. Saudara. Ku tahu sebab ku alami. Iya, pengalaman karena ku tahu. Haleluya, mandi. Pas sorenya mau mandi. Loh, kenapa nih handuk? Ini sabun-sabun pada ngilang ini. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya mau masuk kelas sekolah. Loh, sepatu saya nggak ada. Saya masuk kelas nyeker, saudara. Ya nggak ada sepatu. Saya bilang, dipanggil sama pihak sekolah. Elisa, kenapa kamu nggak pakai sepatu? Sepatu saya udah berjalan. Kayaknya ikut roh Elia dia terbang ke atas. Jadi sepatu saya hilang. Ku tahu sebab ku alami. Kadang-kadang yang lebih sensitif, duit bisa hilang juga di dompet kita. Atau pinjam, akhirnya dia lupa, sakit hati. Jangan gampang sakit hati, saudara. Jangan mudah kecewa. Itu sebabnya Yesus bilang, ini darahku. Supaya kita punya perasaan yang sama, seperasaan dengan Yesus. Tapi lebih dalam itu, Yesus sedang bilang begini. Yesus ingin sampaikan buat saudara dan saya bilang ini. Bahwa ada kasih yang jauh lebih besar. Yaitu kasih Kristus. Sehingga tidak ada alasan untuk saudara dan saya kecewa karena situasi keadaan ini. Yesus sedang bilang begini sama murid-murid. Sekalipun akan ada banyak penolakan-penolakan yang kau terima.
Sekalipun akan ada banyak aniaya yang kau akan hadapi. Sekalipun akan ada banyak tekanan yang kau akan hadapi. Tapi ketahuilah, segala sesuatu yang kau alami, ada kasih yang melampaui semuanya itu. Yesus sedang menyampaikan hal itu. Itu sebabnya di kalimat terakhirnya dia bilang gini, akan tetapi aku berkata kepada mulai dari sekarang. Itu sebabnya betapa sakralnya ketika saudara dan saya menikmati perjamuan Tuhan. Perjamuan asa yang kudus. Bukan sekedar sebuah simbolis kita makan tubuh Yesus, darah Yesus, minum darah Yesus. Selesai sebuah liturgi agama, tidak. Tetapi Yesus sedang mau membawa saudara dan saya adalah dengan pemahaman yang benar bahwa saya harus kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Dan saya akan selalu bersuka cita di tengah tekanan. Saya akan selalu bergirang, saya akan selalu mengucap syukur. Karena aku tahu ada Yesus yang lebih mengasihiku. Ini yang harus kita rasakan. Seperasaan dengan Yesus. Enggak mudah menyerah. Berulang kali dia jatuh, berulang kali salib itu menimpanya, berulang kali dia tersungkur, berulang kali cambuk menghujam tubuhnya. Tapi Alkitab menuliskan, dia diam. Saya berdoa, saya berharap kita tidak hanya sekedar melaksanakan liturgi gereja, tidak. Kalau kita hanya melaksanakan liturgi gereja, kita gampang akan dikalahkan dengan cobaan dan tantangan. Kalau keyakinan kekristenan iman kita hanya berdasarkan liturgi, kebiasaan-kebiasaan gereja, maka kita nggak ngalamin sebuah perubahan. Dan Yesus mau membawa saya dan saudara untuk mengambil sebuah keputusan hari ini. Seperti saudara tahu, ketika Abraham mengambil keputusan keluar dari Ur Kasdim. Orang berkata kalau usia sudah di atas 70 susah berubah. Betul ya saudara. Psikologinya begitu. Tapi tidak menurut Alkitab. Berapa banyak usia yang dia miliki, firman Tuhan sanggup mengubah seseorang. Sebejat apapun, sekotor apapun, senajis apapun, firman bisa mengubahkannya. Itu sebabnya yang diharapkan adalah sebuah keputusannya. Keputusan ketika Abraham mengambil keputusan mau meninggalkan. Sebuah keputusan ketika murid-murid berkata, aku mau mengambil roti ini. Aku mau meminum cawan ini. Keputusan itu yang harusnya kita ambil. Hari ini kita yang memutuskan. Saudara akan menjadi orang Kristen yang berjalan biasa-biasa. Atau saudara akan mengalami kejutan. Doa saya untuk bulan ini bagi saudara. Saudara akan mengalami kejutan tapi bukan kejutan untuk ketakutan. Akan ada kejutan spiritual. Ya, April Mop. Akan ada kejutan-kejutan yang besar. Apalagi di bulan April ini katakan merayakan Paskah. Dan saudara akan dibuat terkejut. Dan bukan terkejut karena menakutkan. Tapi saudara akan dibuat terkejut karena kagum. Ada hal-hal yang akan Tuhan lakukan buat saudara di bulan ini. Ada hal-hal yang tidak pernah saudara bayangkan. Yang membuat saudara shocking. Tapi bukan shock karena ketakutan. Sekali lagi saudara akan terpesona, terkagum. Bahkan tidak sedikit di antara saudara akan melinangkan air mata karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Di bulan April. Di bulan ini adalah di mana bulan yang penuh dengan berkat tersendiri saudaraku. Bulan pembalikan keadaan. Bulan di mana saudara dan saya akan menikmati arti anugerah yang tidak terbatas itu. Anugerah yang tidak dapat terkatakan dengan bahasa, dengan ungkapkan kata-kata. Tapi hanya bisa kita ungkapkan dengan linangan air mata. Nikmati di bulan ini. Kalau saudara punya sebuah keyakinan yang sama seperti yang Tuhan taruh di hati saya. Mari katakan, aku mau menerimanya. Take it. Ambil. Seperti Yesus berkata, ambillah. Makanlah. Ambil perkataan Tuhan, taruh di dalam hati. Bahwa bulan ini aku akan mendapatkan sesuatu yang spektakuler dari Tuhan. Di bulan ini aku mendapatkan sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Di bulan ini aku mendapatkan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Di bulan ini ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan lakukan. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudara.